Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, dengan saya I Gusti Agung Adi Kusumasanti dengan NPM 202033122026 dan rekan saya Ninyoman Adinda Triana Putri dengan NPM 202033122030. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis dan pilihan strategik tingkat korporasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Adi Kusumasanti dengan NPM akhir 026. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Grand Strategy Matrix. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu korporasi. Secara umum adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa atau output bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah mencari keuntungan atau laba. Yang selanjutnya ada Grand Strategy Matrix, yaitu merupakan tahap percocokan atau matching stage pada proses formula strategi. Matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif atau competitive position dan pertumbuhan pasar atau market growth. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Grand Strategy Matrix digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan. Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation merupakan dasar untuk mengetahui strategi bisnis dengan menggunakan metode ini. Grand Strategy Matrix mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Perusahaan yang berada pada kuadran 1 memiliki posisi strategis yang sempurna. Perusahaan dalam posisi ini memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang eksternal yang muncul di banyak bidang. Mereka bisa mengambil risiko secara agresif jika perlu. Perusahaan di kuadran 2 perlu secara serius mengevaluasi pendekatan mereka terhadap pasar, walaupun industri mereka tengah tumbuh. Mereka tidak mampu bersaing secara efektif dan mereka perlu mencari tahu mengapa pendekatan perusahaan ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat memperbaiki daya saingnya. Yang selanjutnya, perusahaan di kuadran 3, bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat serta memiliki posisi kompetitif yang lemah. Perusahaan terus segera membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan kemungkinan likuidasi. Pengurangan atau penciutan biaya dan aset yang ekstensif harus dilakukan pertama kali. Selanjutnya, perusahaan di dalam kuadran 4 memiliki posisi kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk mengadakan program diverifikasi ke bidang-bidang pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan. Karakteristik perusahaan di kuadran 4 adalah memiliki tingkat arus kas yang tinggi serta kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat menjalankan strategi diverifikasi terkait atau tak terkait dengan berhasil. Perusahaan-perusahaan di kuadran 4 juga bisa melakukan usaha patungan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Adinda Triana Putri dengan NPM akhir 030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tentang matriks internal eksternal atau IL. Matriks internal eksternal ini dikembangkan dari model General Electric atau GE model. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya ke-9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu yang pertama, strategi pertumbuhan yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri di sel nomor 1, 2, dan 5, atau upaya diverifikasi sel nomor 7 dan nomor 8. Nomor 2, strategi stabilisasi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan. Nomor 3, strategi penciutan. Di sel nomor 3, 6, dan 9 adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan oleh
perusahaan. Baik, bisa dilihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan strategi bisnis pada bisnis internal. Strategi pertumbuhan atau growth strategi. Strategi ini didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, afektif, maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk, menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi perusahaan tersebut berada dalam pertumbuhan yang cepat dan terdapat kecenderungan pesaing untuk melakukan perang harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Baik, masih di dalam sel. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diverifikasi. Ada dua jenis strategi dasar, yaitu konsentrasi pada suatu industri atau diverifikasi ke industri lain. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik cenderung mengadakan diverifikasi. Jika perusahaan tersebut memilih strategi konsentrasi, dia dapat tumbuh melalui integrasi atau integration horizontal maupun vertikal, baik secara internal atau secara eksternal. Contoh strategi pertumbuhan adalah di sel nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Baik, masih di dalam sel. Selanjutnya ada konsentrasi melalui integrasi vertikal di dalam sel nomor 1. Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara backward integration atau mengambil alih fungsi supplier, dengan cara forward integration atau mengambil alih fungsi distributor. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat atau high market share dalam industri yang berdaya tarik tinggi. Agar dapat meningkatkan kekuatan bisnisnya, perusahaan ini harus melaksanakan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas serta distribusi produk. Integrasi vertikal dapat dicapai baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Integrasi vertikal pada umumnya terdapat pada industri perminyakan, kimia dasar, mobil, serta produk yang memanfaatkan hasil hutan. Beberapa keuntungan dari integrasi vertikal ini adalah turunnya biaya serta meningkatnya koordinasi. Hal ini merupakan cara terbaik bagi perusahaan yang kuat dalam rangka meningkatkan kompetitif advantage di dalam industri yang atraktif. Baik, masih dalam sel. Selanjutnya ada konsentrasi melalui integrasi horizontal terdapat pada sel nomor 2 dan nomor 5. Strategi pertumbuhan melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi lain dan meningkatkan jenis produk. Jika perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif di sel nomor 2, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit dengan cara memanfaatkan keuntungan economies of scale, baik dalam produksi maupun pemasaran. Jika perusahaan ini berada dalam moderate attractive industry, strategi yang diterapkan adalah konsolidasi, sel nomor 5. Tujuannya untuk menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit. Perusahaan yang berada di sel ini dapat memperluas pasar, fasilitas produksi, dan teknologi melalui pengembangan internal maupun eksternal melalui akuisisi atau joint ventures. Masih dalam sel, selanjutnya ada diverifikasi konsentris sel nomor 7. Strategi pertumbuhan melalui diverifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive position yang sangat kuat, tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Perusahaan tersebut berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi 2 plus 2 equals 5. Harapannya bahwa dua bisnis secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak profit daripada jika melakukan sendiri-sendiri. Masih dalam sel, selanjutnya diverifikasi konglomerat sel nomor 8.
Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi competitive position yang tidak begitu kuat dan nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan itu melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. Tetapi, pada saat perusahaan tersebut mencapai tahap datang, perusahaan yang hanya memiliki competitive position rata-rata cenderung akan menurun kinerjanya. Untuk itu, strategi diverifikasi konglomerat sangat diperlukan. Tekanan strategi ini lebih pada sinergi finansial daripada produk market sinergi, seperti yang terdapat pada strategi diverifikasi konsentris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan kelompok kami, mohon dimaafkan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan Pramu Santi. Om Santi 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 Santi.